lambaikan tangannya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita lagi ya adik-adik. Kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh, mari kita datang dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya kita sungguh-sungguh sepenuh hati panggil Yesus, sungguh-sungguh minta Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita, di rumah masing-masing, dalam hati kita masing-masing. Oke, yuk kita bangkit berdiri semua, kita sama-sama serukan panggil Yesus supaya hadir di tengah-tengah kita, menyucikan dosa kita, melayakkan kehidupan kita. Semua bangkit berdiri sama-sama yuk. Yesus ku panggil, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Sekali lagi adik-adik, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, suci. Sekali lagi, memimpin menuntun, haleluya. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Semua ikuti Kak Sem berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kami, anak-anakmu, memanggil namamu, hadirlah, dalam hidup kami, ibadah kami, pagi hari ini, berkati ibadah kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Lebih keras lagi adik-adik. Haleluya. Oh, musiknya kok diam ya. Haleluya. Oh iya. Kakak-kakaknya kaget adik-adik ya. Puji Tuhan. Yuk. Yesus sudah hadir dalam hidup kita, memberikan kita kasih-Nya, memberikan kita sukacita untuk kita bisa memberi yang terbaik saat memuji Tuhan ya. Karena kasih yang diberikan Yesus
dalam hidup kita lebih tinggi dari langit. Bahkan lebih dalam dari lautan. Lebih indah dari pelangi. Karena memang kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Mari kita kembali bersukacita memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Yuk, tepuk tangan yang keras ya. Oke, musik. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan Sekali lagi, segalanya. setinggi-tingginya langit, Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, Lebih indah kasih Yesusku. kasih Yesus, Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. kasih Yesus, Oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. teriakan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya, haleluya. Amin adik-adik. Iya, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan kebencian sehingga anak Tuhan kalau sudah punya kasih Yesus akan bisa memaafkan, akan bisa mengampuni kesalahan siapapun. Amin adik-adik. Amin. Yuk kita lanjutkan pujian kita bersukacita kembali. K-A-S-I-H. Yuk lebih semangat lagi. K-A-S-I-H. Yuk tetap bangkit berdiri ya. Yang tahu gerakannya pakai gerakan ya. S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, Ayo. K-A-S-I-H, kasih, 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 Kasih itu sabar. kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, Sayang kepada teman. seperti Kasih Yesus. Lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Seperti sekali lagi dari atas. K-A-S-I-H, Yuk. K
Amin. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, Sayang kepada teman. seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, Sayang kepada teman. seperti Sekali lagi. Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Amin adik-adik. Amin. Bukan saja sayang sama teman-teman ya, sayang sama orang tua, sayang sama guru sekolah minggunya, sayang untuk semua orang. Karena memang kasih mengajarkan kita bukan untuk membenci, tapi mau mengampuni dan mengasihi. Haleluya. Satu pujian lagi loh untuk bersuka cita, memuji Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah ya. Kakak-kakak musiknya lebih semangat yuk, lebih semangat yuk. Ya, yuk untuk bisa kita sama-sama semangat memuji Tuhan. Tepuk tangan kembali. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami Untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. eratkanlah Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. yuk gandengan, siapa di rumahmu gandeng? Bergandengan tangan dalam satu kasih. Yuk bergandengan tangan. Gandeng adiknya, gandeng abangnya, Dalam satu iman, gandeng mamanya. saling mengasihi Di antara kami keluarga kerajaan Allah. Sebentar. Nanti kalau dibilang pujiannya bergandengan tangan, gandengan semua ya. Satu rumah siapa yang sedang sama adiknya ibadah, papa mamanya, oma opanya, gandeng semua ya, jangan putus ya. Oke ya, yuk dari atas kembali, satukanlah hati kami. Tepuk tangan untuk Tuhan lagi, lebih semangat lagi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami Untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. gandengan tangan semuanya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Amin. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga. Sekali lagi ya. Bergandengan tangan. Haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Amin. Bergandengan tangan dalam
tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik, puji Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Siapkan persembahannya, nanti kita doa dulu. Nanti setelah doa, masukkan di dalam amplop atau tempat yang sudah disiapkan di rumah masing-masing ya. Yuk, kita berdoa dulu, tutup mata kembali. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah selalu baik bagi kami, anak-anak-Mu. Inilah Tuhan ketulusan kami, biarlah ini menjadi persembahan terbaik yang kami berikan, bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bisa dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya dalam ibadah-ibadah sekolah minggu, dalam setiap kegiatan sekolah minggu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berikan persembahan syukur kami. Haleluya, amin. Oke, silakan dimasukkan adik-adik ke dalam amplop, ke dalam tempat persembahan yang sudah dipersiapkan seperti biasa di rumah masing-masing. Oke, kalau sudah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk kembali dengan tenang, ya. Duduk kembali dengan tenang, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Satu pujian terakhir untuk mempersiapkan kita semua sama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, amin. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dari atas sekali lagi ya adik-adik. Yuk sama-sama bangkit berdiri kembali semuanya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu. Sekali lagi ajarilah kami ini, haleluya, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni.
mata, tundukkan kepala. Kita akan siap-siap berdoa yang nanti dipimpin oleh kakak kita yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik semua, sekarang tutup matanya, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, lembutkan hati kami untuk bisa mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Ajari kami untuk bisa melakukannya dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman ini, dan Tuhan juga berkati setiap hati yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, tadi sudah memuji nama Tuhan, tadi sudah bergerak, sekarang waktunya duduk dengan manis, kita akan mendengarkan. Tetapi jangan lupa juga disiapkan Alkitabnya. Boleh dibuka, tapi bukanya juga kalau bisa sih ya, bukanya jangan keras-keras ya, jangan sampai Alkitabnya kertasnya itu rusak atau kusut ya. Dibukanya pelan-pelan aja, oke? Atau mungkin ada yang mau menyiapkan bukunya sama pensilnya atau ballpointnya. Nah, firman Tuhan kali ini berjudul Tuhan mengampuni. Wah, mengampuni dari cerita yang mana ya? Ada banyak loh di Alkitab. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kakak ulang ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kepada murid-muridnya tentang mengampuni, tentang pengampunan. Loh, apa itu mengampuni? Mengampuni itu sama dengan memaafkan. Jadi tidak disimpan di dalam hati, tidak buat kita jadi ngambek dan marah yang berkepanjangan, ya. Jadi memaafkan. Nah, kenapa ya Tuhan kok berbicara tentang mengampuni? Ternyata gak cuma kita yang bingung adik-adik semuanya. Ada satu murid Tuhan Yesus, namanya Petrus. Siapa namanya? Petrus. Ya betul, Petrus. Nah, dia ini bingung ternyata. Bingung kenapa ya? Dia bingung. Mengampuni itu harus berapa kali ya? Kalau ada orang yang suka menggoda kita sampai kita marah, sampai kita jengkel, sampai kita rasanya pengen itu kita harus mengampuni berapa kali ya? Kita boleh balas enggak ya? Kita boleh pukul dia balik enggak ya? Kita boleh istilahnya kita tidak ada maaf. Nah, boleh enggak ya? Nah, Petrus ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berapa kali sih kita harus mengampuni? Apakah 7 kali cukup? 7 kali? Cuma 7 kali? 7 kali itu sedikit loh, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma sedikit, jari kita aja semuanya ada 10. Tapi Petrus bertanya, apakah cukup cuma 7 kali? Nah, Tuhan Yesus menjawab, benar apa salah jawabannya ini, pertanyaannya ini, kira-kira 7 kali itu betul apa salah ya? Nah, ternyata Tuhan jawab
salah. Nah, itu salah. Bukan cuma 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Hah? Ada yang tahu berapa? 70 kali 7 kali. Banyak sekali sih itu, ya ampun. Apalagi ya yang adik-adik kecil. Itu banyak sekali kakak. Wah, ngitungnya seperti apa itu ya? Nah, tetapi tentu saja maksudnya Tuhan bukan kita ngitung satu-satu adik-adik. Kita mengampuni itu tidak terbatas. Dalam artian tidak terbatas itu apa ya? Kita harus selalu berbesar hati untuk mau mengampuni. Nah seperti tadi kan sudah nyanyikan. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Nah di hati kita ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu mengajarkan kita untuk kasih. Tadi sudah diajarin KASIH. Nah kalau ada kasih berarti mau mengampuni. Nah mau mengampuni, contohnya bagaimana sih? Ternyata Bapak Petrus juga pusing ini. Tuhan 70 kali 7 kali banyak sekali ya. Oke, begini. Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan. Ih, panjang sekali ya kata-katanya. Apa sih? Perumpamaan itu contoh, ya. Jadi Tuhan Yesus beri contoh. Ini loh contohnya. Biar lebih jelas. Kalau kakak-kakak yang SD, SMP, mungkin tahu ya, seperti soal-soal matematika ada rumus terus ada contoh, ya kan? Ada contoh soalnya. Ini sama. Tuhan Yesus supaya semuanya lebih mengerti, Tuhan memberi contoh. Nah, contohnya tentang pengampunan. Bersiap? Kita dengarkan. 1, 2. Wah, kayak film aja ya. Wah. Ini dikisahkan mengampuni itu dikisahkan tentang ada seorang hamba dan seorang raja. Ada orang yang mau pinjam uang pada seorang raja. Kita lihat gambarnya ya. Ini ada raja. Rajanya duduk di atas tahta. Dia memakai mahkota. Kalau raja uangnya banyak ya kan pasti. Dia punya istana, dia punya perhiasan, dia punya banyak sekali harta. Nah ini ada orang yang mau pinjam. Dia perlu uang. Uangnya itu banyak sekali. Nah akhirnya dia mau pinjam berapa ya? Nah, dia pinjam itu 10.000 talenta. 10.000 talenta itu banyak sekali. Kalau kita sekarang anggap aja contoh mungkin ya 1 M gitu, 1 miliar. Wah, banyak sekali. 1 juta, nolnya kurang banyak lagi. Ya, 1 miliar. Tuhan, aku butuh uang, aku pinjam. Nanti kalau aku punya uang, kalau sudah waktunya pasti akan aku kembalikan. Tolong ya Tuhan, Tuhan Raja. Nah, akhirnya Raja ini baik hati, dia mau memberikan. Nah, setelah diberikan, waktu terus berjalan. Akhirnya tibalah waktu untuk membayar. Uang 1 miliar itu banyak sekali. Dia tidak punya uang adik-adik. Jadi gimana? Aduh gimana ini? Aku gak ada uang ini. Nah tapi orang ini memberanikan diri menghadap raja.
dia memberanikan diri untuk minta perpanjangan. Wah, dia minta maaf, dia minta ampun. Raja, maaf, aku belum punya uang, tolong ampuni aku belum ada uang, aku nggak bisa bayar. Nah, di masa itu kalau kita punya uang, kita punya hutang pada orang yang punya uang itu, nah yang punya uang itu bisa ini marah-marah terus dimasukkan penjara. Nah, tapi ternyata rajanya baik. Hutangnya yang banyak tadi, yang 1 miliar tadi, yang banyak itu, baiklah, dihapus. Dihapus? Iya, dihapus. Artinya apa dihapus ya? Raja, dihapus. Iya, dihapus. Nggak usah bayar. Wah, kurang baik apa coba rajanya? Tidak usah bayar. Dengan hutang sebanyak itu 10.000 talenta, tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Senang sekali. Wah, terima kasih Raja. Gak usah bayar. Nah, pulanglah dia. Dia pulang dong. Nah, ada apa ini ya? Ketemu siapa ini ya? Ternyata adik-adik, waktu dia pulang ke rumah, dia bertemu dengan temannya. Temannya itu pernah pinjam uang ke dia. Berapa pinjamnya? Pinjamnya 100 dinar. 100 dinar itu sedikit sekali. Jadi kan dia pinjamnya 1 M ya, 1 miliar. Banyak kan itu? Itu 1 jutanya lebih banyak lagi. Jadi ada 1 juta, 10 juta, ada 1 miliar, banyak nolnya, banyak yang itu. Nah, ternyata orang ini pinjam 100 dinar saja. Kira-kira mungkin dari 1 miliar itu hanya pinjam 1 juta kali ya. Jadi sedikit sekali. Dari 1 miliar cuma pinjam 1 juta. Nah, ditagih ternyata. Kamu? Mana uangnya? Kamu kan pernah punya hutang sama aku. Mana sekarang uangnya? Nah, temennya kaget. Maaf, aku belum ada uang. Maaf, ampuni, aku juga gak punya uang ini, maaf. Loh, gak bisa. Aku butuh uangnya, ayo dibayar. Wah, marah-marah adik-adik. Sampai hampir dicekik. Bayar uang hutangmu sama aku. Ayo bayar. Tapi aku gak punya uang, mau bayar pakai apa? Nah, ternyata orang yang hutangnya sudah dihapus tadi keras hati. Dia memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara. Lihat, dimasukkan ke dalam penjara. Kasihan kan, lihat tuh di penjara. Kalau di penjara bisa keluar enggak? Bisa jalan-jalan enggak? Enggak dong, kalau pengen jajan gimana ini? Lihat itu mukanya, sedih sekali. Nah, ternyata ada temannya yang dengar. Ada temannya yang dengar. Akhirnya temannya itu melaporkan kepada raja. Dilaporkan ke raja bahwa orang itu ternyata malah memasukkan temannya ke penjara. Padahal hutangnya cuma sedikit saja loh raja. Dia hatinya loh jahat. Tidak ada kasih. Tidak mau mengampuni. Nah, rajanya marah-marah ganti.
Mana ya rajanya marah-marah? Bentar, gambarnya ini. Nah, rajanya marah-marah. Lihat marah. Lihat mukanya marah. Bagus nggak ya kalau marah gitu? Tuh, mukanya marah-marah nih. Heh? Panggil yang punya hutang tadi, yang 1M tadi, yang 10.000 talenta. Berani sekali, kamu sudah aku ampuni. Kamu sudah aku hapus hutangnya. Kok masih memenjarakan temannya? Wah, gak bener. Tidak ada kasih. Nah, raja itu marah. Akhirnya orangnya ganti dimasukkan penjara juga. Kalau kamu tidak ada kasih sama Tuhan, sama rajanya ini, gak ada kasih sama temannya, sama rajanya, berarti kamu juga harus bayar hutangmu yang banyak itu tadi. Sama. Loh raja, aku gak punya uang, loh kan sama. Jadi harus bayar. Kalau enggak, masukkan penjara. Nah, akhirnya dia juga masuk ke dalam penjara. Nah, adik-adik, itu adalah contohnya. Apa sih hutang itu? Hutang itu adalah dosa. Tuhan ambil contoh, itu adalah dosa. Jadi dosa kita itu loh sudah diampuni sama Tuhan. Kita ini sudah jadi anak Tuhan, dosa kita udah diampuni. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita ambil contoh Tuhan Yesus. Kita ambil contoh Tuhan Yesus sehingga kita juga kalau dia mau minta maaf, kalau dia sudah sadar, kita juga harus mau mengampuni. Tapi ingat, kalau kita punya salah, kalau kita yang berbuat salah, kita harus juga mau meminta maaf. Jadi sama, jangan, kamu terus, enggak, aku salahku cuma sedikit, kamu yang banyak, kamu minta maaf. Oh no. Enggak begitu cara kerjanya. Jadi kalau kita mempunyai salah, kalau kita melakukan kesalahan, kita juga harus mau meminta maaf. Dan, bukan atau loh ya, dan kalau orang lain yang bersalah dan meminta maaf kepada kita juga harus mau memaafkan, mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni dosa kita juga harus belajar mengampuni. Mengampuni itu memaafkan dan melupakan. Ya, jadi jangan sudah bilang maaf tapi diingat-ingat sampai besok, sampai minggu depan, sampai bulan depan. Iya, kamu dulu pernah nendang aku sampai kakiku sakit. Terus tapi kan udah minta maaf, ya aku udah maafin. Terus ini lagi kalau ketemu lagi, kamu yang pernah nendang aku dulu sampai kakiku sakit. Diingat-ingat terus. Itu sama juga belum mengampuni. Ya. Jadi adik-adik semuanya, kita harus belajar, dikasih contoh sama Tuhan. Kita harus mau mengampuni, memaafkan, melupakan, tapi kita juga harus mau minta maaf. Ya, itu adalah contoh dari Tuhan. Karena kita sudah mengundang Tuhan Yesus masuk, karena kita sudah jadi anak Tuhan yang baik, kita harusnya bisa dong melakukannya. Apa melakukannya dengan cemberut? Iya ya, katanya Tuhan suruh ngampuni. Ya wes, ampuni. Sebenarnya sih aku masih sebel. Oh, tidak seperti itu ya. Harus melakukannya dengan hati yang sukacita, dengan sadar bahwa Tuhan itu baik sama kita. Dosa kita semuanya udah diampuni, sudah ditebus Tuhan, sudah jadi 0. Ya.
Jadi kita juga harus mengampuni orang lain dan kita juga harus mau meminta maaf. Oke? Janji? Janji sama Tuhan Yesus, sama diri sendiri. Kalau mungkin adik-adik yang sama masih kecil mungkin belum ngerti apa ya janji sama diri sendiri. Yang sudah agak besar, janjinya tidak hanya ke Tuhan Yesus tapi juga ke diri sendiri. Nah, kalau diri sendiri kan dibawa kemana-mana. Masa ada dirinya ketinggalan? Enggak ada dong, ya kan? Nah, jadi diingat-ingat. Oke? Nah, itu adalah kisah cerita untuk minggu ini. Tuhan mengampuni dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Belajar dari perumpamaan tentang pengampunan. Oke, itu cerita untuk minggu ini. Sedangkan untuk tugasnya, adik-adik semua sudah terima kan ya dari minggu lalu. Nah, untuk minggu ini dicari untuk lembaran yang ada tulisan tanggal 6 Maret. Ya, untuk orang tua, untuk anak yang kelas Samuel mungkin sama kelas Daud bisa tolong dibantu. Tugas untuk minggu ini kita mulai dari kelas Samuel dulu. Kelas Samuel? Ready? Siap? Untuk kelas Samuel ini gambarnya seperti ini kan kelas Samuel ya. Bisa diwarnai, kemudian di sini nanti ditempel manik-manik atau kancing baju yang berwarna-warni, atau manik-manik kalau punya boleh ditempel. Kita mau buat mahkota yang indah. Itu ada raja. Ini kasihan ini rajanya, mahkotanya cuma satu warna kuning aja ya. Kita boleh buat mahkota buat diri kalian sendiri yang kelas adik Samuel, dibantu orang tuanya mungkin. Jadi ini ditempel, diwarnai dulu, kemudian ditempeli dengan manik-manik ataupun kancing. Di model hiasan aja ya, hiasan ada mungkin 5 kancing atau 6 atau 3 boleh. Kemudian di bagian tepinya diberi karet, bisa untuk dipasang ya. Oke, sudah kelas Samuel? Oke, Samuel. Dan sekarang untuk kelas Daud. Wah, agak banyak ini. Sabar ya kelas Daud. Untuk kelas Daud ada beberapa kertas. Ada tulisan A, B, C sama D. Tolong itu diwarnai ya. Jadi itu diwarnai. Oke. Diwarnai semuanya A, B, C, D. Kemudian dipotong sesuai garis yang lurus. Jadi garis yang putus-putus jangan dipotong. Itu untuk melipat nanti. Jadi yang dipotong hanya seperti ini nanti. Ini jadi tetap ada tulisan A, tulisan B, C dan D. Sebentar ya. Ini kakak yang C lagi belum ketemu. Gak apa-apa, nanti ya. Yang C semua diwarnai. Kemudian seperti petunjuk yang ada ini, yang garis putus-putusnya ini untuk dilipat, untuk melipat aja ya. Jadi ini juga selama garisnya putus-putus dilipat saja, jangan dipotong. Nah, seperti petunjuknya, yang A ditempel sama yang D, sesuai yang kecil-kecil aja ini ya. Kemudian nanti yang
B. Yang B itu ditaruh di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada 2 kan garisnya, ini yang bawah. Yang bawah, kemudian yang atasnya yang nanti bagian C. Bagian C. Bagian C kita lipat di bagian bawahnya A. Bagian bawahnya A nanti dilipat ini. Jadi nanti kalau sudah jadi, kita bisa lihat sad face. Sad face itu adalah muka sedih karena dia merasa belum diampuni. Tapi karena rajanya tadi bilang, oke, kamu sudah dihapus hutangnya, dosanya sudah free, sudah bebas, maka dia punya happy face. Mukanya senyum, mukanya gembira, tidak sedih lagi ya. Ini ada sad face, muka sedih, ini happy face, muka gembira. Oke? Jadi bisa ditempel. Oke, itu untuk kelas Daud. Sedangkan untuk kelas Gideon, kelas Gideon itu ada, bentar ya, diisi dengan kata-kata sesuai gambar. Jadi kita mau buat komik, kita mau buat cerita, balon kata-katanya itu diisi sesuai gambar. Ceritanya seperti apa sih maunya? Ya, kira-kira ini dia ngomong apa? Silahkan diisi sesuai dengan cerita. Oke, as simple as that. Semudah itu. Jadi untuk buat cerita itu sesuaikan gambarnya, kira-kira dia ngomong apa. Oke, kemudian untuk kelas Gideon, Daniel, dan Yusak, untuk aku belajar mengampuni, itu ada kan? Ya, aku belajar mengampuni, itu sama dengan kelas Daniel ke kelas Daud tadi. Yang dipotong hanya yang garis lurus, diingat-ingat. Yang dipotong atau digunting hanya yang garis lurus. Oke? Garis lurus. Sedangkan untuk garis yang putus-putus itu gunanya untuk dilipat. Ya. Nah, kemudian di bagian dalamnya itu setiap anak kakak kasih 5 lembar. Itu untuk kita mengisi setiap hari pengampunan apa yang sudah kita lakukan pada hari tersebut. Ataupun kita sudah melakukan kesalahan dan berani meminta maafkah untuk hari tersebut. Entah kita disuruh mama terus membantah, entah kita buat papa jengkel, atau kita mengganggu kakak. Nah, atau mungkin adik yang minta maaf sama kita, ada yang dirusak. Nah, apakah kita mau mengampuni? Apakah kita mau minta maaf? Tolong ditulis ceritanya di situ. Setiap hari 1 lembar. Jadi itu ada 5, berarti ada 5 hari. Boleh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Boleh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Tapi hanya sampai Sabtu. Kalau memang kakak hanya kasih 5. Ya. Kalau tapi mau ngisi sendiri juga boleh, kalau mau fotokopi sendiri. Tapi di sini kakak kasih 5. Ya. Nanti di hari terakhir untuk kelas untuk aku belajar mengampuni ini, untuk di hari terakhir bisa difoto semuanya. Sebenarnya untuk kelas Samuel sampai kelas Yusak hasilnya nanti difoto ya. Difoto terus dikirim ke gurunya. Ini loh hasilku. Mungkin kalau untuk kelas hampir semua ya, difoto sama kelihatan muka kita ya. Jangan ke hasilnya saja. Jangan gini terus kita sembunyi. Oh no, itu siapa? Jadi
difoto gini. Ya. Difoto, kelihatan muka kita, dikirim ke gurunya. Oke? Kalau bisa sih langsung di minggu depannya itu harus sudah terkumpul semuanya dong, ya kan? Mengerjakannya sambil tersenyum ya, nggak boleh dengan cemberut, dengan senang, dengan sukacita. Oke? Sudah mengerti semuanya? Tugasnya kalau bingung boleh deh WA ke gurunya masing-masing, boleh ditanyakan. Ya, ini seperti apa sih? Nanti biar dijelaskan lagi kalau masih bingung. Kalau tapi sudah mengerti, boleh langsung dikerjakan. Oke? Oke, sekarang disimpan dulu, Alkitabnya boleh ditutup. Kertasnya ini juga boleh disimpan dulu sebentar. Kita mau berdoa. Kita sudah sampai di ujung ibadah hari ini, ibadah sekolah minggu. Kita mau berdoa. Tutup matanya. Duduknya yang rapi. Ditahan dulu ya, yang mau gerak-gerak, yang mau lari-lari ditahan dulu. Kita mau berdoa dulu. Oke. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan-Mu, untuk semua pelajaran yang Kau berikan, untuk semua contoh Tuhan sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan dengan sukacita semua firman-Mu Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu, karena Tuhan Yesus ada dalam hati kami dan kasih-Mu ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan kami juga mau belajar mengampuni Tuhan seperti yang Engkau contohkan. Tuhan Yesus, berkati juga ayah dan ibu kami yang sudah membimbing dan mendidik kami, juga saudara-saudara kami yang selalu bersama-sama bermain dengan kami semua. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang hari ini mungkin belum bisa mengikuti ibadah. Tuhan gerakkan, Tuhan tolong. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu mengalir atas hidup kami, dan berkat-Mu selalu membuat hidup kami semakin indah. Tuhan Yesus, berkati juga dengan kesehatan yang saat ini, dengan cuaca yang kadang panas, sering hujan, Tuhan juga berkati. Supaya kami bisa menjaga kesehatan, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu, dan kami tetap rajin melakukan protokol kesehatan dengan baik dan tidak bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.